Betapa pentingnya mewariskan agama ini kepada anak-anak, karena Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat ini yaitu Islam, pegang teguh sehingga kalian tidak boleh mati kecuali dengan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yang paling besar merusak agama ini adalah a'immatul mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Jadi bagus kita tak jadi tokoh, kalaupun kita sesat, nggak ada yang sesat dengan kesesatan kita. Tapi kalau seorang tokoh tersesat dan kesesatan itu diliput oleh media massa, kesesatan ini akan menjalar kemana-mana, ya, akan menjalar kemana-mana. Maka hal yang paling buruk terhadap umat adalah munculnya tokoh-tokoh sesat, sehingga kesesatan ini menular dari mereka. Kalau kita bukan tokoh, kita sesat, enggak akan menularkan siapa-siapa. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian tafsir surat Al-Baqarah pada malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Dan Nabi Ibrahim juga Nabi Ya'qub mewasiatkan agama itu kepada anak-anak mereka. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakumuddin, telah memilih untuk kalian sebuah agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian wafat kecuali kalian berada di dalam agama Islam. Baik, jadi itulah ayat 132, intinya bahwa Nabi Ibrahim, begitupun dengan Yakub, keduanya berwasiat kepada anak-anak mereka. Wasiat itu agar mereka kokoh di atas Islam, sehingga tidak satupun anak-anak yang wafat kecuali sebagai muslim. Baik jamaah sekalian, Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa kata wa Ya'qub memiliki dua qiraah. Qiraah yang pertama adalah dirafa'kan, wa Ya'qubu, dan qiraah yang kedua adalah dinasabkan, wa Ya'qubah. Kedua qiraah ini tentu menghasilkan makna yang berbeda. Kalau dibaca dengan rafa' wa Ya'qubu, maka posisi Nabi Ya'qub ikut berwasiat kepada anak-anak. Sehingga ayat ini berbunyi,
Ingatlah bahwa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yakub pun berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi Ibrahim dan Yakub alaihi wassalam sama-sama berwasiat kepada anak-anak. Tetapi qiraah yang kedua, wa Yakub, dibaca dengan nasab alias fathah. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaquba. Kalau dibacakan wa Yaquba, berarti yang berwasiat cuma Nabi Ibrahim. Ini berarti Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya juga terhadap Nabi Yakub. Juga terhadap Nabi Yakub. Wasiat kepada anak-anaknya juga terhadap Yakub. Artinya Nabi Yakub ini bagi Nabi Ibrahim adalah termasuk anak atau cucu? Cucu. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan wafat, dikumpulkanlah anak-anak termasuk cucu Nabi Yakub. Lalu beliau berwasiat kepada anak-anak, juga berwasiat kepada cucu yang dalam hal ini Nabi Yakub. Imam Al-Qushairi rahimahullah, beliau membantah qiraah yang kedua ini. Beliau mengatakan Nabi Yakub lahir setelah Nabi Ibrahim wafat. Jadi tidak masuk akal Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya termasuk kepada cucunya, dalam hal ini Nabi Yakub. Namun Ibnu Katsir rahimahullah membantah Imam Al-Qushairi. Beliau mengatakan bantahan Imam Al-Qushairi ini justru perlu dibantah, karena tidak ada data dan fakta yang menguatkan bahwa Nabi Yakub lahir setelah Nabi Ibrahim wafat. Itu enggak ada faktanya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran menguatkan bahwa Nabi Yakub lahir sewaktu Nabi Ibrahim masih hidup. Sehingga yang menerima wasiat ini adalah anak-anak Nabi Yakub, termasuk cucunya, dalam hal ini Nabi Yakub. Antara lain misalnya Allah berfirman, "Fabasyarnahu bi Ishaq wa Yaqub." Kami menggembirakan Nabi Ibrahim dengan Ishak dan Yakub. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah." Kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu Ishak seorang anak, Yakub seorang cucu. Jadi ayat-ayat Al-Quran menguatkan bahwa Nabi Yakub, yaitu cucu Nabi Ibrahim, lahir saat Nabi Ibrahim masih hidup. Jadi dengan demikian, betullah qiraah yang menyebutkan wa Yaquba, yang artinya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak dan kepada cucu. Anak-anak beliau adalah Ishak, Ismail, dan cucu beliau adalah Yakub. Jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita kaji pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, apa yang diwasiatkan Nabi Ibrahim? Dan apa pula yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub? Jawabannya, yang diwasiatkan adalah Islam. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam ini memang ajaran ataupun agama sejak zaman dahulu atau baru menjadi agama di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jemaah sekalian, umat-umat terdahulu mereka memiliki agama. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan agama-agama lain. Namun itu semuanya nama. Adapun prinsip beragama adalah Islam. Sehingga agama kalian Yahudi, namun prinsip beragamanya adalah Islam. Agama kalian adalah Nasrani, namun prinsip kalian menjalankan agama Nasrani adalah prinsip Islam. Kenapa? Karena Islam artinya adalah tunduk.
Islam artinya adalah tunduk terhadap semua ajaran. Sehingga kalian sebagai seorang Yahudi, tunduklah dengan ajaran Yahudi. Kalian beragama Nasrani, tunduklah dengan ajaran Nasrani. Ketundukan adalah Islam. Maka Islam itu yang artinya ketundukan tadi adalah prinsip dalam menjalankan agama. Jadi kalian beragama Yahudi, jalankan dengan prinsip Islam alias tunduk. Makanya semua nabi-nabi terdahulu memerintahkan umatnya agar mengambil posisi Islam alias tunduk terhadap ajaran agama, terhadap ajaran agama yang berlaku bagi mereka. Ayat 72 dalam surat Yunus, Nabi Nuh alaihi salam berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang muslim, alias orang-orang yang tunduk kepada ajaran Allah. Jadi ayat 72 dalam surat Yunus menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah muslim, dalam arti prinsip beliau menjalankan agama adalah muslim, yaitu tunduk. Nabi Ibrahim juga seorang muslim, alias seorang yang tunduk dalam menjalankan agama. Misalnya ayat 131 surat Al-Baqarah yang berlalu, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihi salam, aslim, jadilah seorang muslim, alias seorang yang tunduk. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, alias aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Musa alaihi salam, beliau juga menyatakan diri seorang muslim, yang artinya seorang yang tunduk terhadap agama. Ayat 84 dalam surat Yunus, Musa alaihi salam berkata, ya qaumi in kuntum amantu billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku Bani Israel, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, kalau kalian semuanya adalah muslim. Hawari Nabi Isa, Hawari alias sahabat-sahabatnya Nabi Isa, mereka juga muslim. Ayat 111 dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, wa idh awhaytu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ketika aku berikan wahyu kepada hawariyin, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, hendaklah kalian beriman kepada aku dan beriman kepada Rasulku Isa alaihi salam. Qalu, lalu hawariyun itu menjawab, amanna, kami beriman. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahwa kami semuanya muslim. Jadi kesimpulan, umat-umat sebelum kita, mereka memiliki nama agama A, B, dan C, tapi prinsip mereka dalam beragama adalah Islam. Nah, makanya di antara kesempurnaan agama kita, nama kita namanya Islam sesuai dengan prinsip kita berislam. Kalau agama lain tidak. Agama mereka adalah Yahudi, namun prinsipnya adalah Islam. Jadi antara nama dengan prinsip berbeda. Nasrani, ya, nama agama mereka adalah Nasrani, tapi prinsip mereka menjalankan agama mereka adalah prinsip Islam. Agama dengan prinsip berbeda. Tapi datanglah agama yang sempurna ini, agama Islam, di mana namanya Islam dan prinsipnya pun Islam. Jadi dengan demikian jelaslah
Agama sebelum agama kita, sejak dari zaman Nabi Nuh, semuanya dinamakan agama Islam, tetapi dalam prinsip. Umat Nabi Nuh, agama mereka Islam dalam arti mereka tunduk terhadap agama mereka. Jadi tidaklah seorang Yahudi dinamakan Yahudi kalau dia tidak Islam dalam beryahudi, kalau dia tidak tunduk dalam beragama Yahudi. Dan tidaklah Nasrani dinamakan Nasrani yang baik kalau dia tidak Islam di dalam bernasrani, alias kalau dia tidak tunduk terhadap agama Nasrani. Baik, jadi agama mereka dengan prinsip mereka beragama berbeda namanya, tetapi kita, nama agama kita dan prinsip kita dalam beragama sama. Agama kita Islam, prinsip kita berislam adalah Islam. Baik. Jadi jamaah sekalian, apa yang paling besar dalam ajaran Islam? Jawabannya adalah tauhid. Ajaran terbesar dalam Islam adalah tauhid. Kenapa demikian? Tidak mungkin agama lain memasuki Islam melalui pintu salat. Misalnya ada seorang Nasrani, dia ingin masuk Islam tetapi dengan cara langsung salat. Enggak bisa. Mungkinkah agama Hindu memasuki Islam melalui pintu zakat? Enggak bisa. Mungkinkah seorang Buddha memasuki agama Islam dengan cara langsung berpuasa? Tidak. Rukun Islam memang ada 5, tapi pintu masuk Islam itu cuma 1, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Hanya itu satu-satunya gerbang memasuki Islam. Makanya demikian banyak ajaran dalam agama kita, tapi induk dari semua ajaran itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ajaran terbesar dalam Islam adalah tauhid, maka kadang-kadang Islam diartikan dengan tauhid. Ayat yang selalu dibacakan khatib pada hari Jumat, selalu juga dibacakan di muqaddimah kajian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan muslim dengan tauhid. Janganlah kalian wafat kecuali muslim, alias kecuali di atas tauhid. Nah, kenapa muslimun oleh Ibnu Abbas ditafsirkan dengan tauhid? Karena ajaran induk dalam Islam adalah tauhid, makanya beliau mengartikan Islam dengan tauhid. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa tauhid adalah keadilan dan syirik adalah kezaliman. Islam adalah, tauhid adalah keadilan. Allah berfirman dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan tauhid adalah keadilan. Lalu di dalam surat Luqman Allah menyebutkan syirik adalah kezaliman. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman. Kenapa tauhid dinamakan keadilan dan kenapa syirik dinamakan kezaliman? Karena orang yang telah bertauhid, dia akan menuhankan Tuhan dan menghambakan hamba, dan itu adalah adil. Tetapi seorang yang berbuat syirik, mereka menuhankan hamba
Mereka menuhankan hamba, atau bahkan menghambakan Tuhan. Menuhankan hamba ketika hamba disifati dengan sifat-sifatnya Allah. Misalnya Nabi Isa dikatakan anaknya Allah. Itu namanya menuhankan hamba. Karena hamba disifati dengan sifat Allah. Atau menghambakan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Menghambakan Tuhan artinya mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kehambaan. Orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu miskin. Miskin itu sifat hamba. Lalu mereka mensifati Allah dengan sifat hamba. Jadi inilah buruknya syirik. Di dalam syirik hamba dituhankan dan Tuhan dihambakan. Adapun di dalam tauhid Tuhan dituhankan, hamba dihambakan. Makanya Allah mengatakan tauhid adalah keadilan dan syirik adalah kezaliman. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini, ayat 132 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama alias tauhid hal yang sangat penting. Dan tidak ada yang lebih penting daripada agama alias tauhid. Kenapa demikian? Jawabannya jemaah sekalian, yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan agama, mewariskan agama kepada anak-anak bukan melalui perintah tapi melalui wasiat. Jadi sekali lagi, ayat 132 ini menjelaskan betapa pentingnya mewariskan Islam alias tauhid. Lalu di dalam ayat 132 setidaknya ada 5 atau 6 alasan betapa pentingnya mewariskan Islam kepada anak-anak. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim mewariskan Islam kepada anak, kepada cucu, beliau tidak mewariskan Islam itu dengan perintah tapi dengan wasiat. Bisa aja Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anak-anakku, aku perintahkan kalian agar hidup di dalam Islam dan mati dalam Islam. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menyebutkan kata perintah, tapi beliau menyebutkan kata wasiat. Wa wassa biha Ibrahim bani Ya'qub wa Ya'qub. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian Islam. Nah, antara aku perintahkan dan aku wasiatkan, ini 2 redaksi yang berbeda. Kenapa? Wasiat itu adalah suatu keinginan yang disampaikan jelang kematian. Dan perintah, satu keinginan yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan kematian. Dalam keadaan sehat, segar bugar, Anda punya keinginan lalu Anda perintahkan kepada anak-anak. Nah, apa yang disampaikan jelang kematian yaitu wasiat, tidak mungkin hal yang sangat kecil-kecil. Misalnya Anda diberitahu beberapa detik lagi Anda akan meninggal dunia. Tentu dalam waktu yang sangat sempit ini Anda akan mewasiatkan hal yang paling penting di atas segala yang penting. Enggak lagi Anda berwasiat tentang tahun besok jangan lupa ya kamu masuk daftar CPNS. Enggak mungkin kita berwasiat begitu. Karena di dalam wasiat yang disampaikan biasanya hanya 1 atau 2 atau 3 persoalan terpenting. Baik, ini alasan pertama. Mewariskan agama adalah hal terpenting. Makanya Nabi Ibrahim di sini
mewariskan agama itu dengan kata wasiat, bukan dengan kata perintah. Karena di dalam wasiat tidak ada yang disebutkan kecuali yang paling penting. Kalau dalam perintah kita masih merintahkan hal-hal kecil. Aku perintahkan ya, kalian jangan sampai A, jangan sampai B. Masih banyak hal-hal kecil dalam perintah. Tapi tidak ada hal-hal kecil di dalam wasiat. Semua yang masuk dalam wasiat adalah persoalan besar. Baik, ini alasan pertama, bahwa mewariskan agama adalah hal terpenting. Makanya agama itu diwariskan Nabi Ibrahim dengan kata wasiat, bukan dengan kata perintah. Nomor dua, saat agama ini akan menjadi wasiat Nabi Ibrahim, beliau tidak mewasiatkannya kepada semua orang, tapi beliau menjadikannya wasiat hanya kepada anak-anak. Jelas Nabi Ibrahim mencintai semua orang, tapi tentu Nabi Ibrahim lebih mencintai anak-anak. Hubungan Nabi Ibrahim dengan orang lain hubungan umat, tapi hubungan Nabi Ibrahim dengan anak-anak, pertama hubungan umat, yang kedua adalah hubungan orang tua dengan anak. Nah, lalu ketika warisan agama ini diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim hanya kepada anak-anak, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada yang paling dicintai seorang ayah lebih dari anak-anak. Maka saat mewariskan agama diwasiatkan kepada anak-anak, bukan yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa perlunya, betapa wajibnya, betapa urgennya mewariskan agama ini. Alasan yang ketiga, betapa sangat pentingnya mewariskan agama, karena dalam ayat tadi agama itu diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anak secara umum. Beliau tidak memilih-milih. Misalnya Ibrahim mewasiatkan mewasiatkan Islam kepada anak pertama dan anak kedua, anak ketiga enggak ikut. Misalnya, tidak ada pilih-pilih. Semua anak termasuk cucu, semuanya tanpa pengecualian mendapatkan wasiat agar mengambil agama dalam kehidupan. Nah, ketika tak satu pun anak yang dikecualikan dalam wasiat, hal ini menunjukkan betapa wasiat ini sangat penting. Nomor tiga atau nomor empat, betapa pentingnya mewariskan agama ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mewasiatkan agama dengan bahasa yang mutlak, dengan bahasa yang umum. Beliau mengatakan, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah memilih agama untuk kalian, yaitu Islam. Jadi janganlah kalian mati kecuali dengan Islam itu. Tidak ada penjelasan atau pembatasan waktu. Allah memilih untuk kalian agama Islam. Kapan? Sekarang, esok, dan selanjutnya. Nah, ketika tidak ada pembatasan waktu, tidak ada pembatasan tempat, wasiat ini dengan bahasa yang umum, hal ini pun menunjukkan betapa pentingnya wasiat tersebut. Kemudian berikutnya adalah di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya wasiat ini, bahwa Nabi Ibrahim tidak menggabungkannya dengan yang lain. Kan bisa aja Nabi Ibrahim punya wasiat 2, wasiat 3, wasiat 4. Tidak. Saat beliau berwasiat, beliau sampaikan wasiat ini tanpa digabungkan dengan wasiat 2, 3, dan 4. Ini satu-satunya. Padahal boleh jadi ada wasiat nomor 2, tapi sengaja tidak ada nomor 2, apalagi nomor 3. Ini satu-satunya menunjukkan bahwa wasiat ini wasiat yang sangat penting sekali. Ini alasan yang kelima.
Alasan yang keenam, betapa pentingnya mewariskan agama ini kepada anak-anak, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat ini yaitu Islam, pegang teguh sehingga kalian tidak boleh mati kecuali dengan Islam. Nah, jamaah sekalian, inilah 5 catatan dalam ayat 132 yang menunjukkan bahwa mewariskan Islam adalah hal terpenting bagi setiap orang tua. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kalian wafat, mati kecuali sebagai muslim. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mati sebagai muslim itulah tujuan. Tapi tidak ada yang sampai pada tujuan itu kecuali orang yang hidup sebagai muslim. Kenapa demikian? Lagi-lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mewafatkan seseorang di atas kebiasaannya. Selalu mewafatkan seseorang di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaan Anda adalah salat malam, maka Anda akan wafat dengan kebiasaan itu. Kalau kebiasaan Anda adalah bertilawah, biasanya Anda akan wafat dengan kebiasaan seperti itu. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, janganlah kalian wahai anak-anakku wafat kecuali muslim. Kata Imam Ibnu Katsir, wafat sebagai muslim adalah tujuan, namun tidak ada sampai kepada tujuan itu kecuali orang-orang yang hidup sebagai muslim. Kalau Anda hidup sebagai muslim, maka Anda pun akan mati sebagai muslim, karena kata Ibnu Katsir, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Sebagian ulama kita mengatakan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ingin agar anak-anaknya benar-benar kokoh dalam berislam. Pasalnya, kematian itu dirahasiakan waktunya oleh Allah. Maka kematian itu datang untuk orang yang tua, tapi juga datang kepada orang-orang yang muda. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan jangan mati kecuali sebagai muslim, beliau ingin katakan, kokohlah kalian dalam berislam, karena kalian tidak tahu kematian itu datang kapan. Kalau kematian itu datang di usia tua, tidak jadi soal longgar-longgarlah kalian berislam di usia muda. Nanti kalau udah sampai di usia tua, barulah kalian kokoh dalam berislam. Tidak demikian. Tapi kematian itu sesuatu yang rahasia, datang kepada yang tua, datang juga kepada yang muda. Datang melalui penyakit, tapi datang juga tanpa penyakit. Maka kokohlah dalam berislam, karena kalian tidak tahu kapan kematian itu akan sampai kepada kalian. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, bahwa tidak lagi ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Innallaha istafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah secara langsung memilihkan untuk kalian satu agama, yaitu Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada agama B, agama A, banyak agama, tapi pada akhirnya yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ayat ini, innad dina indallahil Islam,
oleh seorang yang kemarin menyakiti seluruh umat Islam. Ya, beliau seorang profesor, doktor, dan beliau seorang pengajar di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Beliau mengatakan inna dina indallahil Islam. Ini ayat seharusnya terjemahannya dirubah. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Karena ayat ini modal teroris katanya. Ini ayat modalnya teroris untuk melakukan pengeboman di mana-mana. Ini bukan cerita kanan dan kiri. Ini saya dengar langsung dari yang bersangkutan sewaktu kita diundang ke Menhumkam berbicara tentang fenomena terorisme di Indonesia di kantor Kemenhumkam. Saya ikut waktu itu. Jadi saya dengar langsung beliau mengatakan bahwa teroris dan terorisme modal utara mereka adalah ayat-ayat Al-Quran yang terlalu harfiah difahami. Lalu disebutkanlah ayat-ayat teroris itu. Salah satunya ayat yang tadi saya bacakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi gimana caranya? Islam ini jangan diartikan Islam, tapi damai. Sehingga terjemahan ayat, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah kedamaian. Jadi bukan Islam lagi, tapi kedamaian. Kalau agama memberikan Anda kedamaian kepada orang lain, itu agama yang diridhai oleh Allah. Jadi tidak lagi ada namanya Islam. Itu saya dengar langsung dari beliau. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang paling besar merusak agama ini adalah a'immatul mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Jadi bagus kita tak jadi tokoh. Kalaupun kita sesat, nggak ada yang sesat dengan kesesatan kita. Tapi kalau seorang tokoh tersesat dan kesesatan itu diliput oleh media massa, kesesatan ini akan menjalar kemana-mana. Ya, akan menjalar kemana-mana. Maka hal yang paling buruk terhadap umat adalah munculnya tokoh-tokoh sesat, sehingga kesesatan ini menular dari mereka. Kalau kita bukan tokoh, kita sesat, nggak akan menularkan siapa-siapa. Masuk waktu? Masuk. Ya sudah, kita ajan dulu sebentar. Sebagai penutup, ada satu analisa dari Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Beliau mengatakan dari ayat 124 sampai ayat 131 itu semuanya berbicara tentang kesempurnaan Nabi Ibrahim secara personal, secara pribadi. Jadi ayat 124 sampai ayat 131 itu semuanya berbicara tentang kesempurnaan Nabi Ibrahim sebagai individu. Lalu pada ayat 132 ini berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyempurnakan selain dirinya. Jadi ayat 124 ya, 124 sampai ayat 131 berbicara tentang kesempurnaan beliau secara individu. Antara lain Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah imaman linnas, imam bagi manusia. Antara Nabi Ibrahim adalah membangun Ka'bah. Antara lain Nabi Ibrahim memiliki satu tempat yang bernama Maqam Ibrahim. Jadi dari ayat 124 sampai ayat 131 semuanya berbicara tentang kesempurnaan Nabi Ibrahim secara individu. Lalu pada ayat 132 ini berbicara tentang Nabi Ibrahim menyempurnakan selain individu beliau. Nah, dan puncak sempurnanya seorang manusia adalah dengan dua hal itu. Anda sempurna secara individu, lalu Anda pun menyempurnakan orang lain. Anda sempurna secara individu, tapi Anda tidak menyempurnakan orang lain,
kesempurnaan Anda masih kurang. Tetapi sempurnanya kesempurnaan Anda, bahwa Anda sempurna secara individu, kemudian Anda menyempurnakan orang lain. Sempurna dan menyempurnakan. Dua hal ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Wal Asri. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini sempurnanya individu. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ini menyempurnakan orang lain. Jadi Anda tidak dinamakan baik kalau Anda hanya baik secara individu, sampai Anda memberikan kebaikan itu untuk orang lain. Saya ulangi, Anda tidak dinamakan orang baik hanya dengan kebaikan individu, sampai kebaikan individu itu Anda berikan kepada orang lain. Baikkah Anda bahwa Anda selalu salat jamaah? Iya, itu baik. Tapi itu kebaikan yang gak sempurna, sampai Anda mengajak orang lain untuk salat berjamaah juga. Maka ulama-ulama kita mengatakan, kebaikan dan kebenaran yang ada pada diri seseorang, Anda tidak mendapatkannya karena pintar, Anda tidak mendapatkannya karena kecerdasan, tapi kebaikan dan kebenaran yang Anda miliki, Anda memilikinya karena pemberian. Nah, karena kebenaran yang Anda miliki adalah pemberian Allah, tugas Anda adalah mengeluarkan zakatnya. Dan zakatnya bahwa Anda memberikannya kepada orang lain. Sunnah yang Allah berikan kepada Anda jangan berpikir Anda menjadi sunnah karena Anda kuat, Anda mendapatkan sunnah karena Anda pintar. Tidak, Anda tidak mendapatkan sunnah ini karena pintar, karena kuat, tapi Anda mendapatkan sunnah karena pemberian Allah. Nah, karena sunnah ini pemberian Allah, kewajiban Anda adalah keluarkan zakatnya, yaitu berikan sunnah itu kepada orang lain. Ajaklah orang lain kepada sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Anda memiliki tauhid. Tapi Anda tidak memilikinya karena cerdas, karena kuat, karena A, karena B. Namun Anda memiliki tauhid ini karena diberikan oleh Allah. Tugas Anda adalah keluarkan zakat dari tauhid yang telah Allah berikan. Zakatnya bahwa Anda berikan tauhid itu kepada orang lain. Anda ajak orang lain kepada tauhid. Nah, apa yang disampaikan oleh Tantawi rahimahullahu taala sangat bagus, bahwa tidaklah sempurna kebaikan seseorang hanya karena dia baik, sampai kebaikan itu dia berikan kepada orang lain melalui wasiat. Makanya orang-orang tidak lagi rugi ketika dia amanu wa amilus shalihat secara individu, lalu kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Ada pertanyaan? Iya Pak, silakan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam mewariskan Islam kepada anak dan kepada cucu melalui wasiat. Tentu Nabi kita belum ada. Lalu Islam apa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim? Yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim adalah Islam dalam arti tunduk dalam beragama. Tunduk dalam beragama. Karena tunduk alias ketaatan dalam beragama, ketaatan itu artinya Islam. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, anak-anakku sekalian, jadilah kalian muslim.
Maksudnya, jadilah kalian orang yang taat dalam beragama. Ya, tentu beliau tidak bermaksud Islam yang diajarkan Nabi kita, tapi Islam yang dimaksudkan Nabi Ibrahim adalah taat dan tunduk dalam beragama, pasrah dalam beragama. Lalu ketundukan terbesar, ketaatan terbesar dalam agama ini adalah tauhid. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.